7.30 dan kita mulai. Oke, perawalannya. Halo guys, boleh dong. Halo. Oke. Ya mungkin sebelum kita mulai acara hari ini kita bawa dalam doa dulu ya. Tuhan, terima Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, pada malam ini. Kami diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan juga berkumpul dengan kawan-kawan kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas itu. Tuhan, kami juga disempatkan juga dari kesibukan, ada yang kerja, ada yang kuliah. Tuhan berkati kami semua ya, supaya bisa lebih menikmati acara pada malam hari ini. Tuhan juga berkati sermon yang akan diberikan. Tuhan tolong berkati. Itu saja Tuhan yang kami bisa doakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa. Amin. Oke. Lagi. Halo. Hai. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, Ibu Naya dong, ada yang sini kerja, angkat tangan, ya mungkin, ya oke. Ya sekitar 70% ya, ya boleh ya. Yang kuliah, boleh angkat tangan? Oke, ya kebanyakan lebih kerja ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya aja ya. Maksudnya lebih ke lagu pertama. Mungkin aku mau cerita sih, pernah gak teman-teman kayak yang capek, ya pasti capek lah ya, ada yang habis kerja, kuliah, dan kalau gue sih pribadi habis ujian sih, jadi tuh bener-bener yang capek, 2 jam, dari jam 4 langsung jam 6 kesini gitu, itu bener-bener yang oke. Tapi pernah gak teman-teman ketika setelah melakukan kegiatan itu semua, teman-teman berpikir gak bahwa mungkin oke, kita sibuk, tapi ada salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita selain teman, ya mungkin yang punya pacar atau punya atasan, ya itulah tema hari ini, family, keluarga. Pernah gak kayak teman-teman mungkin kepikir mama papa di rumah, atau mungkin yang di rumah punya kakek nenek, itu ya at least dipikirin, dipeduliin. Cuma kalau kita balik lagi, pernah nggak kita bersyukur atas mereka? Maksudnya kayak kita berdoa pas lagi makan, pas lagi kita pergi, bersyukur atas kehidupan yang Tuhan kasih ke mereka. Karena ya kalau enggak, ya kita nggak ada apa-apanya gitu. Kita dibiayain kuliah misalnya, dibiayain sekolah, dikasih, mungkin ada yang didorong-dorong, wes lu kerja lu gitu. Ya itu kadang balik ke gue sih, itu gue juga kadang-kadang gitu. Ya makanya ya untuk lagu yang pertama ini, gue ajak kalian untuk lebih mendalami, lebih digumuli. Ya kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas ya, keluarga kita melalui lagu Sujud di Altar ini. Mungkin sambil teman-teman ya dengar bersama gua nyanyi, pas refrek kita baru nyanyi bareng-bareng, oke? Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul
bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Aku mengundang Ciabel untuk maju ke depan untuk memberikan sermon. Oke, yuk mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan kami pada malam hari ini boleh bersekutu bersama. Kami boleh mengarahkan hati kami di dalam fellowship SCF ini, dan kami boleh mengarahkan pikiran kami untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan, beribadah dan bersekutu. Kami menyerahkan waktu kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sesuai dengan pergumulan kami, konteks kami hari lepas hari ya Tuhan, dan kami rindu agar Tuhan yang juga menegur dan menguatkan setiap kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Oke, teman-teman. Oke, hari ini tema kita adalah family. Nah, sebelumnya aku pengen ajak teman-teman untuk buka Mentimeter yang akan ditampilin di depan. Silakan dikeluarin gadgetnya masing-masing ya. Aku pengen tahu satu pertanyaan atau pernyataan ini. Silakan teman-teman buka. Oke, jadi apapun yang teman-teman tafsirkan tentang pertanyaan atau pernyataan ini, silakan teman-teman jawab. Satu, harusnya itu bisa multiple answer ya. Jadi silakan teman-teman jawab. Things I wish my parents knew about me.
Jadi gimana pun teman-teman menafsirkan pertanyaan ini, aku harap teman-teman bisa isi. Kodenya 4335 14045. Silakan teman-teman isi. Oke, sudah ada banyak jawaban yang menarik di depan sini, kelihatan. Things I wish my parents knew about me, that I have the right to choose what I like and what I want. That even though I always smile outside, sometimes I'm breaking inside. Gak mau mereka tahu aja sih kalau anaknya lagi sedih. My choice, I have thought about it seriously, so I wish they would understand my choice, especially ones that really matters. I tried so hard to love them, but they are so difficult to be loved. I am not that strong. Oh, 2 kali, I am not that strong. My heart, my mind, my feelings, kesedihan. How to handle me and my point of view kalau ada masalah. Jadi tahu gimana rasanya jadi anak juga. Gak ada yang gue pengen mereka tahu. Oke, nah sambil kita tunggu diturunin ke bawah, beberapa waktu yang lalu aku menemukan ada satu kayak klub gitu, klub isinya anak-anak remaja yang mereka juga tulis things they wish their parents knew about them. Dan beberapa jawaban mereka gini: aku harap orang tuaku berhenti menyuruhku membersihkan kamar, karena setiap kali mereka menyuruhku, aku jadi semakin malas. Aku harap ibuku bisa membela aku ketika guru di sekolah menyalahkan aku. Aku harap orang tuaku lebih appreciate aku ketika aku mencuci piring. Aku harap orang tuaku mendengarkan aku seperti mereka mendengarkan kakak-kakakku. Kemudian ada yang bilang gini, aku harap orang tuaku tahu kalau aku diam-diam sering nangis di kamar malam-malam dan besoknya udah biasa aja lagi. Nah teman-teman, ada banyak sekali hal yang kita harap orang tua kita tuh tahu tentang kita. Nah teman-teman, gak jarang juga kita berpikir gitu ya, kalau sebenarnya ini bisa di scroll ke bawah ya. Nah kita baca satu-satu ya. Ini anonim, jadi nggak ada yang tahu juga siapa yang nulis ya. I have the right to choose what I like and what I want. Ada lagi jawaban dari teman-teman. That even though I always smile outside, sometimes I'm breaking inside. Nggak mau mereka tahu aja sih kalau anaknya lagi sedih. Next. My choice, I have thought about it seriously, so I wish they would understand my choice, especially ones that really matters. How to handle me and my point of view kalau ada masalah, jadi tahu gimana rasanya jadi anak juga. I tried so hard to love them, but they are so difficult to be loved. I'm not that strong. My heart, my mind, my feeling. Kesedihan. Ini yang tadi 2 kali. I'm not that strong lagi. Gak ada yang gue pengen mereka tahu, mereka udah tahu semua. Wow.
I overthink and used to have depression, not severe. Bisa mengetahui kegumulan dalam pilihan hidup, kecewa dengan diri sendiri, tidak bisa memenuhi keinginan mereka. I'm tired. My sacrifice. Mau tahu kalau bisa mandiri dan bisa bantu orang tua juga. That I love them despite being cold on the outside. Sometimes I just tired. 17 jawaban. Nah teman-teman, jawaban ini adalah jawaban yang ditulis sama teman-teman di kanan kiri kalian. Yang kita nggak tahu apa pergumulan mereka sama keluarga mereka. Yang kita tahu mereka datang, mereka happy-happy aja, mereka ketemu sama kita, mereka senang-senang, mereka bisa having fun sama kita. Tapi ternyata they're just tired with their family. Ternyata mereka udah berusaha untuk mengasihi orang tuanya, tapi mereka merasa orang tuanya nggak bisa dikasihi. Ternyata mereka nggak bisa mengkomunikasikan keinginan mereka dengan baik dengan orang tua. Dan aku rasa ini bukan cuma masalah teman-teman di kanan kiri kita, tapi ini juga masalah banyak sekali anak muda yang seusia kita, yang sepantaran dengan kita, yang dihadapi dengan keluarga mereka. Teman-teman, kita itu dibesarkan di tengah keluarga yang nggak sempurna, di tengah kegagalan orang tua kita, di tengah kegagalan kita sendiri. Apalagi mungkin teman-teman yang anak sulung di tempat ini gitu ya, bisa relate bahwa biasanya anak sulung itu adalah hasil percobaan parenting pertama dari orang tua mereka. Orang tua kita tuh nggak tahu dulu gimana trik-trik parenting kayak yang sekarang berseliweran di Instagram. Orang tua kita tuh nggak tahu how to handle seorang anak gitu, dan semuanya itu dipraktekin ke anak pertama, ke seorang anak sulung. Dan makanya biasanya anak sulung itu menjadi kayak ngerasa punya bebannya sendiri. Kenapa? Karena mereka dibesarkan dengan trial and error orang tuanya sebagai orang tua yang pertama kali juga. Nah teman-teman, kita mau sama-sama bacain satu ayat dari Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Kalau dipenggal sampai situ teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang takut baca ayat ini. Kenapa? Boro-boro anak cucu mama, pasangan aja mau dapetnya belum ada gitu ya. Atau mungkin kalau kita cuma penggal ayat selanjutnya, kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kita mungkin ngerasa, apa ya yang bisa dibanggakan dari ancestors kita gitu? Apa sih yang bisa dipamerin gitu ya? Nenek moyang aku tuh bukan Ciputra Group, bukan orang yang punya sesuatu yang bisa diwariskan sampai 7 turunan. So why would I be proud of my ancestors? Tapi teman-teman, hari ini kita akan belajar sama-sama gitu ya, gimana caranya kita belajar mengasihi, dan itu adalah sebuah keterkaitan antara generasi di atas kita dan kita. Dan nanti pun kita akan jadi generasi atas itu, dan keturunan kita akan jadi generasi yang kayak kita sekarang. Nah teman-teman, hari ini topik yang kita akan sama-sama bahas teman-teman, kita ngelihat bahwa sekarang tuh fenomena di sekitar kita adalah kata toxic family. Nah teman-teman, talking about toxic family, kata toxic itu kadang become overused word. Overused maksudnya samalah kayak kata healing ya, dikit-dikit kita bilang healing lah, healing. Padahal belum tentu itu healing, itu bisa refreshing. Nah teman-teman, sama dengan kata toxic. Kadang-kadang kita bisa bilang kita toxic, keluarga kita itu toxic family, padahal mungkin they just don't do what we like gitu ya. Padahal teman-teman, kalau kita mau bilang toxic family, teman-teman, kebiasaan kita kan ngomong toxic sana, toxic gitu ya, toxic relationship, toxic friendship, toxic family gitu. Padahal kalau kita mau ngomong tentang toxic, teman-teman, perbedaan pendapat antara orang tua dan anak itu bukan toxic. Perbedaan pendapat orang tua dan anak bukan toxic. Hal itu jadi toxic ketika perbedaan pendapatnya berkembang jadi sesuatu yang lebih serius, tidak ada penyelesaiannya, orang tuanya jadi abusive ke anaknya,
anaknya jadi tertekan dan depresi. It is toxic. Tapi ketika beda pendapat, itu bukan toxic. Nah teman-teman, satu waktu yang tadi aku cerita di awal, aku nemuin satu blog gitu ya, isinya anak-anak remaja yang suka curhat di dalamnya, dan kemudian ada seorang anak remaja anonim, dan karena ini blog di US gitu ya, dia bilang gini, dia ngerasa orang tuanya toxic, my parents are toxic, karena orang tuanya itu selalu nyuruh dia bangun pagi ketika dia itu pengen bangunnya siang. Jadi teman-teman, kata toxic ini sendiri mungkin perlu kita pahami sebagai sesuatu yang sebenarnya serius. Orang tua, masa iya orang tua suruh anaknya bangun pagi dan anaknya nggak mau, anaknya ngerasa itu toxic. Nah teman-teman, ada lagi satu anak perempuan anonim, dia bilang begini, orang tuaku toxic karena melarang aku pacaran. Nah teman-teman, mungkin kita bisa pakai kata yang lain ya, aku terganggu sama orang tuaku. Aku nggak suka aku dilarang pacaran, aku nggak suka disuruh bangun pagi. Jadi teman-teman, kata toxic ini teman-teman perlu kita pahami sebenarnya lebih dari sekedar kita nggak suka. Nah teman-teman, ketika kita mau bilang bahwa keluarga kita itu toxic, kita perlu hati-hati sekali teman-teman. Kita perlu cari trajektori yang benar. Kita perlu, sebelum kita sampai ke diagnosis bahwa iya keluarga aku tuh toxic, ternyata aku tuh dibesarkan dengan luka yang dalam, dengan ketoksikan dari mama papa, dari keluarga besar. Nah sebelum kita sampai ke kesimpulan itu teman-teman, itu bukan cuma kita duduk sekali kemudian waduh ini mama papa lagi berantem, waduh begini terus kita duduk sekali terus kita bilang family gue toxic. Enggak teman-teman, itu butuh perjalanan trajektori yang panjang teman-teman. Kata toxic ini teman-teman, family itu artinya anggota keluarganya di dalam keluarga itu saling menyakiti satu sama lain sehingga merusak fisik dan mental. Saling menyakiti satu sama lain sehingga merusak fisik dan mental. Jadi teman-teman, kalau cuma karena dilarang pacaran terus kita nggak bisa bilang orang tua kita toksik. Kalau cuma karena kayak tadi kasusnya anak remaja ya, cuma karena disuruh ngelakuin sesuatu yang dia nggak suka gitu ya, sesimpel bangun pagi gitu ya, it is not toxic. Tapi teman-teman, di sisi lain, ketika orang tua kita gaslight, ketika orang tua kita memaksakan kehendak mereka kepada kita dan kita nggak punya kebebasan untuk mengatur hidup kita, atau teman-teman serentetan checklist gitu ya tentang toxic family yang kita bisa temukan. Nah teman-teman, kalau kita berhasil menceklis semuanya, misalnya teman-teman bisa temukan banyak sekali di internet gitu ya, ciri-ciri atau karakteristik keluarga yang toksik. Kalau kita bisa checklist semua, teman-teman, checklist itu bukan hanya berdasarkan kejadian kemarin, tapi kejadian dari kecil. Dari kecil aku sudah di-abuse sama orang tua, dari kecil aku sudah dilarang ini itu, dari kecil. Baru kita bisa sampai ke kesimpulan keluarga gua toksik. Bukan kejadian kemarin dimarahin sama orang tua, kemarin bukan. Kalau kejadiannya hanya 1-2 kali, teman-teman, itu konflik keluarga, bukan toxic family. Nah teman-teman, tidak ada keluarga yang sempurna. Kalimat ini kedengarannya klise ya teman-teman, tidak ada keluarga yang sempurna. Ya iya jelas, isinya manusia berdosa yang masih bergumul. Tapi teman-teman, hari ini kita mau lihat sama-sama. Seorang penulis namanya Fern Schumer Chapman, dia bilang gini, a toxic person is the product of a toxic environment themselves. So they often aren't even aware of their own harmful patterns. Dia tulis di satu buku gitu ya. Nah dia bilang bahwa orang yang toksik itu produk dari lingkungan yang toksik. Orang toksik produk dari lingkungan toksik. Sehingga mereka seringkali tidak sadar dengan pola yang menyakitkan. Jadi ibaratnya teman-teman, semua karena lingkungan dia itu toksik, dia jadi nggak tahu karena itu udah terbiasa. Orang yang sehari-hari hidupnya penuh dengan ancaman, dibilang kalau kamu nilaimu jelek, kamu akan dipukul sama mama. Kalau kamu tidak berhasil menjadi juara kelas, kamu akan dipukul sama papa. Dia kan terbiasa. Dan ketika dia mengancam orang lain, kalau kamu nggak ikutin mau aku bisa pukul kamu. Dia menganggap itu biasa. Jadi orang yang toksik adalah bukan salah dia sendiri, tapi dia produk dari satu environment tertentu yang toksik.
dalam konteks tulisannya si Fern Chapman ini adalah keluarga. Jadi teman-teman bisa kita lihat trajektori toksik di dalam keluarga itu bukan cuma satu orang aja, tapi ini ada garis keturunannya. Nah sekarang pilihan kita, kalau kita menemukan keluarga kita toksik, kalau kita sampai ke kesimpulan ternyata saya dibesarkan di tengah orang tua yang toksik ya, apakah kita akan lanjutin itu? Apakah kita akan menggunakan alasan itu, ya gue begini karena keluarga gue toksik, emangnya kenapa? Atau kita mau putusin rantai toksik itu? Nah teman-teman, di satu situs yang lain teman-teman, ketika siapin ini aku juga nemuin satu situs namanya Estranged Parents. Nah isinya adalah para orang tua yang hubungannya di cut off sepihak sama anaknya. Jadi anaknya pergi dari rumah dan cuma kirim pesan teks sama orang tuanya, I'm not coming back home anymore. Mereka memutuskan hubungan orang tua dan anak, dan diputuskannya sama anaknya sepihak. Makanya mereka bilang estranged parents, orang tua yang diabaikan sama anak-anaknya, dan anak-anaknya tidak bisa dihubungin lagi. Orang tuanya tahu anaknya baik-baik aja dari sosial media, tapi orang tuanya nggak bisa lagi reach ke anaknya. Padahal mungkin rumahnya itu cuma beda sekian blok gitu ya. Padahal ya mereka tetap ketemu, tapi ya udah kayak strangers aja. Dan alasannya anak-anak ini begini, kenapa? Karena mereka merasa orang tuanya itu toksik. Mereka merasa kesejahteraan mentalku itu nomor satu, my well-being itu nomor satu. Jadi kalau kalian orang tua aku toksik, aku nggak peduli, aku akan menghindar dari kalian. Itu alasan mereka. Dan ini di barat teman-teman. Aku nggak tahu karena aku nggak menemukan berita yang mirip di Indonesia ya teman-teman. Tapi di barat mereka semudah itu untuk cut off hubungan dengan orang tua mereka. Nggak mau lagi ketemu orang tuanya. Karena mereka merasa kesehatan mental mereka nomor satu. Jadi ketika orang tua mereka itu jadi trigger untuk kesehatan mental mereka menurun, ya udah semudah itu diputuskan relasinya antara orang tua dan anak. Dan kemudian orang tua ini bercerita di situs itu gitu ya, satu sama lain. Mereka bilang, aku bahkan udah tahu anak aku udah punya anak, aku ini udah punya cucu. Tapi saking mereka benar-benar nggak mau ketemu aku, bahkan di gereja aku mau lihat cucuku nggak dikasih sama anakku. Dan aku sampai sekarang nggak tahu apa alasannya. Karena anaknya nggak mengkomunikasikan apa yang bikin mereka sakit hati sama orang tuanya. Teman-teman, toxic family that are toxic, kita nggak bisa sembuhin sepenuhnya. Karena itu garis keturunan ya teman-teman ya. Kayak lingkaran setan. Tapi kita bisa cari pertolongan dan cari kesembuhan buat diri kita sendiri. Karena toxic itu bukan dead end. Toxic itu bukan sesuatu yang oke lah, udah nggak ada jalan keluarnya, udah nggak ada lagi cara untuk menyelamatkan sifat-sifat dan sikap-sikap toksik dari keluarga ini. Enggak teman-teman. Teman-teman, ketika kita sampai ke kesimpulan bahwa kita dibesarkan di tengah keluarga yang toksik, itu bukan jawaban, tapi itu sebuah pertanyaan lanjutan. Oke, keluarga kamu toksik, terus gimana? Terus apa yang mau kamu lakuin? Apakah, masalahnya gini teman-teman, kalau kita tahu keluarga kita toksik, berarti diri kita juga sebenarnya toksik, karena kita nggak sadar teman-teman. Penelitian yang dilakukan sama si Fern Chapman ini teman-teman, dia meneliti keluarga-keluarga yang sebenarnya baik-baik aja, baru ketahuan oh ternyata mamanya toksik, diteliti lagi generasi di atas-atasnya. Dan dia sampai ke kesimpulan, memang orang-orang yang toksik itu mereka nggak pernah sadar diri mereka itu toksik, sekecil sebesar apapun. Jadi teman-teman, ketika kita sampai kesimpulan keluarga gue toksik, berarti kita pun toksik sebenarnya, sekecil apapun teman-teman. Bukan berarti toksik kita parah, kita sampai abuse orang lain, enggak. Tapi sekecil apapun kita punya trajektori toksik itu. Nah teman-teman, mungkin di tempat ini lebih banyak di antara kita yang merasa keluarga kita baik-baik aja. Keluarga kita nggak ada masalah sampai kita harus bilang atau cari pertolongan karena kita pengen keluar dari lingkungan yang toksik ini. Tapi teman-teman, kalau pertanyaannya sekarang gini teman-teman, kalau kita nggak ngerasa keluarga kita toksik, kita ngerasa baik-baik aja. Pertanyaannya, kalau kita berkeluarga nanti, kita mau nggak bawa pola yang sama yang keluarga kita punya sekarang? Kalau kita ngerasa baik-baik aja, pola ini mau nggak kita teruskan ke keluarga kita? Kalau jawabannya enggak,
berarti ada sesuatu bukan yang sebenarnya masih mengganjal di dalam hati kita tentang keluarga kita. Kita belum sampai nih, aduh nggak usah besar-besar deh ngomongin keluarganya toksik. Enggak, keluarga gue nggak toksik. Ya udah, kalau gitu pertanyaannya sekarang, pola asuh dan pola pendidikan keluarga yang kita rasa nggak apa-apa ini mau nggak kita turunkan ketika kita punya keluarga? Nah itu kita jawab sendiri teman-teman. Pola asuhnya, cara komunikasinya, cara mendidiknya, gimana orang tua kita memperlakukan dan membesarkan kita, mau nggak kita turunkan ketika kita punya anak nanti? Mau nggak kita pakai pattern yang sama ketika kita punya anak nanti? Nah teman-teman, itu konteks keluarga kita masing-masing sangat diverse dan sangat berbeda. Jadi itu cuma bisa teman-teman jawab sendiri. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ngerasa keluarganya baik-baik aja, nah pertanyaan ini bisa kita renungin teman-teman. Keluarga seperti ini juga akan keluarga yang saya bangun nggak nanti? Apakah keluarga saya ini jadi proyeksi saya ke depan mau bangun keluarga yang seperti apa? Apakah orang tua saya jadi proyeksi nanti saya mau jadi orang tua yang kayak orang tua saya? Apakah kakak adik saya ini bisa jadi proyeksi bahwa iya nanti saya mau anak-anak saya, koko, dede, cici, dede semuanya punya relasi seperti saya dan kakak adik saya? Apakah relasi ketika kita lihat papa mama kita, kemudian kita akhirnya melihat nanti kalau aku punya suami atau istri, aku mau punya relasi seperti papa mamaku? Nah teman-teman, ini pertanyaan yang bisa kita renungkan dan kita bawa pulang sendiri ya teman-teman ya. Kita mungkin gak ekstrem sampai ngerasa keluarga kita toxic dan kita harus get out dari situ. Tapi di sisi lain mungkin ini yang bisa jadi perenungan kita sama-sama. Teman-teman, nanti di dalam kelompok teman-teman bisa diskusikan 4 pertanyaan ini. Kalau ada yang gak relate, it's okay, gak apa-apa. Tapi silahkan nanti setiap pemimpin kelompok akan menuntun dan memandu kita di dalam diskusi-diskusi kelompok supaya kita bisa lebih nyantol gitu ya, sebenarnya keluarga seperti apa sih yang ideal buat kita, keluarga seperti apa sih yang pengen kita bangun. Kalau kita merit nanti tuh kita pengen proyeksi proyeksi ke depannya tentang keluarga kita itu kayak gimana. Dan teman-teman, kalau kita mau balik lagi ke ayat tadi Amsal 17 teman-teman, ayatnya yang ke-6, teman-teman, kalau kita mau balik lagi ke ayat tersebut, dibilang mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kita bisa nggak mengamini ayat ini teman-teman? Kita ini kebanggaan orang tua kita dan kita juga bangga sama orang tua kita. Bisa nggak teman-teman? Nah sekarang aku kasih kesempatan buat teman-teman untuk boleh break ke kelompok masing-masing. Dan teman-teman silakan diskusiin pertanyaan-pertanyaan ini di dalam waktu yang tersedia teman-teman. Dan aku harap ini teman-teman bisa share POV masing-masing aja gitu ya. Nggak usah insecure kayak aduh ini kayaknya teman-teman gue semua baik-baik aja gitu ya. It's okay gitu ya untuk kita ngerasa oke, aku nggak sebaik keluarga, aku nggak sebaik keluarga kamu, and it's okay gitu ya. Jadi silakan breakdown ke kelompok masing-masing. Oke, gimana nih tadi sharing-sharingnya? Apa tadi sempat sharing ini juga, apa selain sharing keluarga ada sharing juga, gue hari ini gak dapet tiket Coldplay, ada Oke, tadi gimana Tin, di kelompok lu sharingnya aman? Kan kita sama ya, mohon maaf nih. Oh iya benar juga. Aman ya? Kita tahu ke siapa apa pemimpinnya maksudnya? Tadi Ko Calvin sama Ko Eli. Oh, iya. kira nggak tahu, kayak pura-pura ini lupa gitu. Oh apa siapa? Ingat. Oke, ya. Sebelumnya makasih juga buat Ci Abel tadi udah boleh sedikit sharing-sharing juga tentang toxic family. Terus sekarang kita mau lanjutin ke memberikan persembahan. Boleh ya, sambil memberikan persembahan kita akan sambil menyanyikan lagu Sungguhku Bangga Bapa. Tapi tunggu biar lebih seru. Gue mau kalian, ini kan lagunya tetap tangan lah. Gitu.
At least gue mau minta kalian tepuk tangan tuh sambil ikutin ketuaan gue. Boleh? Boleh? Boleh. Coba ya. Boleh nih biar Justin seneng. Ayo dong. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, dan tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk malam ini, untuk waktu yang boleh Kau berikan. Kami telah memberikan persembahan, kiranya kalau pakai persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu juga. Tuhan, berkati setiap kami yang sudah memberikan. Kiranya walaupun memang tidak seberapa dari apa yang Kau berikan pada kami, tapi ini bisa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, boleh langsung ditampilkan slide portanya? Oke, untuk nanti tanggal 21 Mei nanti ada Teen Worship Service di jam 9 dengan tema Me versus My Parents. Jadi masih temanya kekeluargaan ya. Lanjut, Gilbert. Oke, ini kebaktian umum kayak biasa. Ada di jam 7, 9, dan juga 11. Temanya pria yang sejati dan wanita yang bijak di tanggal 21/2023 oleh Pendeta Yohanes Andri. Oke, Next. lanjut. Nah, ada video klip, silakan dinikmati. Tes dulu. Hai teman-teman, Cek, masuk cek. mic lah ya. Ya, jadi ini paling kita last call ya ibaratnya ya. Last call. Last call dari panitia Diemuego mau ngajak teman-teman yang di sini untuk kalau belum sempat daftar. Walaupun sempat dibilang full slot, tapi sebenarnya kita bukan artinya nggak terima pendaftaran lagi ya. Tapi kita masih terima. Di belakang layar panitia lagi
lagi merancang supaya ini bisa nggak ya kita nanti nambah slotnya gitu. Jadi kalian jangan takut untuk daftar dulu. Tadi gue sempat ngobrol ada yang belum daftar, jadi yakinkan diri kalian untuk daftar. Kalau perlu ngobrol sama orang tua dan teman, silakan ngobrol sebelum terlambat, ya nggak Karin? Yes. Karena minggu ini terakhir ya guys untuk registrasinya. Nanti minggu ini juga kalau ada yang mau nanya-nanya boleh ke booth kita di lobby, dan itu hari terakhir pendaftaran. Dan ini pastinya seru banget guys karena baru ada lagi nih setelah COVID ya. Jadi pasti kalian gak mau ketinggalan deh. Yes, oke. Gitu aja kali, besok. Oke, ya berarti nanti tinggal langsung hubungin ke Kodapin sama Cikarin ya, yang tadi udah di depan pakai merah-merah lah. Ya, jadi yang belum daftar diingatkan untuk kembali daftar ya, karena ini kesempatannya belum tentu ada lagi. Kita udah lama juga nggak ada acara outing offline bareng-bareng, udah sekitar 4 tahun. Jadi mumpung ada kesempatan silakan biar kita bisa kenal juga satu sama lain. Oke, next. Ya, fellowship. Nah, ya. Next ke Kodapin lagi. Harusnya gue masuk terus. Jadi ini, jadi kita dari youth, dari Shalom, dari Persekutuan DMY, kita mau mengekspan universe kita nih. Gak cuman SCF, gak cuman Teens Worship Service, gak cuman Kaum Day, tapi kita juga mau coba merancang yang namanya Fellowship Night ini. Ini akan kita adakan di 2 minggu lagi di 3 Juni. 3 Juni itu Sabtu. Jadi di sini mungkin kelihatannya formatnya mirip dengan SF, tapi di sini aimnya kita mau coba lebih membangun persekutuan yang hangat ya. Jadi kan bagi teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin sempat ikutan Komde atau ikutan hangout dengan komunitas DMY di sini, bisa spend Saturday night kalian bareng-bareng untuk kita memperkuat ikatan di antara kita dan juga saling memperkuat juga kerohanian kita. Penasaran kan ini Fellowship Night kayak gimana? Datang di Sabtu 3 Juni jam 6 di ruangan ini juga. Dan ini formatnya kita potluck ya, jadi jangan kalau bisa bawa sesuatu aja gitu, jadi kita bisa saling belajar sharing. Oke? Sip. Ntar ada wortel lagi, bolak-balik ke David. Enggak, belum. Oke, next. Oke, mungkin nih berhubungan kayak ini ya, pas Tasya sempat announce di grup juga ya, sama Go Green. Ya ini dari gereja kita emang dihimbau untuk supaya ya kita lebih go green, jangan pakai ya kayak sedotan atau apapun, maksudnya ya kita ya kayak tadi kita makan ya kita bawa alat makan sendiri ya, biar maksudnya ya at least lebih hemat terus ya mungkin positifnya ya kita bisa cuci sendiri gitu daripada buang kan bikin jadi sampah masyarakat ya, bukan. Oke, lanjut. Oke, video clip dari yang ada di video ini, angkat tangan. Gua Nggak ada. makanya ikut dong. Ya, jadi ini adalah video klip Komde atau Community Day. Jadi ini biasa kita adakan setiap hari Sabtu di IPK Sunter kalau emang lagi olahraga. Tapi nggak cuman olahraga aja, bisa ada acara-acara lain. Kayak contohnya besok kalau jadi mau nonton ya katanya. Ya, Ya kepada Evan. iya, boleh ditanya nih, ini orangnya nih Evan, satu nomornya ada di situ. Di situ. Atau mau digebet juga silakan. Ya, oke. Single, ya. Evan single, jadi nomornya boleh di-share kalau yang mau ya. Oke. Besok nonton soalnya. Iya, besok nonton bareng Evans, oke? Agak ambigu ya, mohon maaf. Tempat duduknya kalau mau diatur berdua boleh bilang ke Evans saja ya. Ya, oke, next. Ya, ini ada open recruitment buat kalian yang merasa rindu untuk pelayanan, yang punya talenta-talenta, jangan disembunyikan, nanti Tuhan marah.
gitu. Enggak, jadi buat kalian yang merasa terpanggil buat pelayanan di gereja gitu, emang punya talenta, silakan ini boleh didaftar aja. Ada usher, multimedia, dekor, desain, singer, musisi, fotografer, sama dancer. Itu boleh langsung di scan aja QR-nya atau ke Kodavin lagi. Kodavin lagi. Ya. Mau maju lagi? Mau maju juga? Oh enggak. Oke. Ya, next. Cukup dikontak aja nggak apa. Terus bilang halo gitu, halo kok gitu. Ya, ini ada sosial medianya DMY, ada Facebook, Instagram, YouTube, sama Spotify yang secara berkala di-update konten-kontennya, jadi boleh di-follow yang punya sosial media ini biar gak ketinggalan info-info dari DMY sama acara-acaranya. Oke. Terus jangan lupa, kalau nggak salah kan Apa tuh? pas beberapa minggu lalu ya, kan ada quiz juga ya, itu kan Oh iya benar. Ya, ada jadi yang dapat itu hadiahnya. kadang ada kuis. Agak bahaya. Saya salah satunya yang sering menang, bukannya sombong. Jadi gimana ya? Jadi sering dapat makan siang atau makan sore gratis. Jadi ya jangan lupa dipantengin sosial medianya. Itu ada curang guys. Enggak curang. Ya, oke. Ada lagi? Oke, yang ini WhatsApp grupnya yang belum masuk ke WhatsApp-nya di MYG Gaya Sunter boleh langsung join aja. Di sini juga kadang ada info-info biar gak ketinggalan. Boleh langsung join. Dan ada benefitnya juga, jangan lupa. Kita tanya ke pengurus saja. Ada lagi? Lanjut. Oke, udah habis. Mungkin kita boleh langsung masuk ke doa penutup. Minta Ko Martin mimpin dalam doa. Yuk, mari kita berdiri sama-sama. Ya, jangan lupa ya untuk melangkah bersama dengan DMY untuk hidup youth yang lebih sejahtera ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Telah malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Biarlah Engkau yang terus menyertai perjalanan hidup masa muda kami. Sehingga dalam segala suka dan duka, kami boleh terus menyaksikan terang Tuhan menuntun kami, menyinari langkah kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi youth yang sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi youth yang suka berbagi, yang suka saling membantu, saling menolong, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Sekarang kami akan pulang, biarlah kami boleh mengarahkan hati kepada Tuhan, membuka diri kami lebar-lebar, menerima berkat-Mu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus, beserta dengan setiap kita, mulai malam hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Gas. Katanya ada foto bersama, jadi Foto jangan bersama. pulang dulu, sabar. Jadi- Yang masih lapar, sabar dulu, kita foto dulu baru makan. Ayo, ya. maju ke depan. Yuk guys. Jadi Ayo let's go, kita berdiri biar bisa. setelah yang maju, siapa yang moto? Ya. Siapa yang moto? Pakai kamera siapa? Oke. Alin, yang mau Alin. Alin. Bukan. Gak gitu kok. Merapat. Merapat. Kalau yang kedua turun. Ini yang jos ya, di bawah ya. Ya. Duduk boleh. Kalau duduk turun satu lagi ya. Jangan situ aja. Gitu aja. Situ aja. Oke, yang perempuan duduk. Guys yang di samping masih ada tempat di tengah. Tengah masih tempat. Terus duduk lagi, tempatnya duduk lagi. Nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan. Ayo duduk lagi. Batasnya Desi aja. Sisanya kesini semua. Batasnya Desi. Sisanya sini. Coba dulu. Iya. Iya batasnya Desi. Kosong nih kosong. Ayo channel mau. Itu kosong. Martin, tengah kan? Oh, Martin. Enggak, yang ini batasnya sampai mana? Batasnya sampai fair masuk kok. Fair masuk kok. Masuk ya? Iya. Zelan masih bisa lah. Jalan dapat nggak? Masih bisa. Dapat ya? Ya. Oke. Oke. Oke, 1 2. 1 2. Lepas masker, Jos. Hah? Iya lepas masker. Lu ngapain ngomong sama gue?
Oke, 1, 2. Ganti gaya. 1, 2. Oke, udah. Oke, thank you teman-teman. Oh, belum ya? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sarang he. Satu, dua, tiga. Dah he. Oke, thank you. Pemberitahuan kepada untuk makanan-makanan di belakang masih belum habis ya sepertinya. Silakan dihabiskan kalau tidak mubazir. Enak loh guys.